wabarakatuh. Selamat pagi buat masyarakat Toraja Utara dimanapun berada. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa kejadian kemarin hari ini kami sebagai pimpinan DPR akan melakukan klarifikasi, tapi bukan pembelaan. Ini hanya sebatas klarifikasi kejadian yang sebenarnya. Sekiranya kemarin itu pukul 10 pagi Ikawan bersama dengan saya berada di kantor DPR untuk melakukan teknis yang akan dilakukan dalam hal pembagian sembako, masker, dan hand sanitizer dalam rangka memperingati Hari Kartini. Oleh karena itu, Ikawan mereka melakukan pada hari yang tepat di Hari Kartini. Kemarin sekitar jam 10 itu setelah melakukan rapat sedikit menyangkut masalah teknis pembagian sembako, hand sanitizer bersama dengan masker, kami melakukan perjalanan menuju Kandian Dulang. Di Kandian Dulang kami tidak menyangka begitu banyaknya masyarakat yang hadir pada saat itu. Karena keadaan tidak memungkinkan, mobil yang mengangkut sembako langsung dibawa pulang ke kantor DPR. Jadi gambar yang ada di medsos itu sebenarnya kejadiannya tidak terlalu seperti itu, karena kejadiannya hanya sekitar 1 menit. Ketika mobil nyampe di pertokoan, masyarakat langsung berkerumun pada saat itu, dan instruksi Kapolres situasi tidak memungkinkan. Akhirnya sopir yang membawa mobil tersebut langsung dibawa ke kantor DPR. Di kantor DPR ada juga yang berkumpul di situ. Masyarakat sudah berteriak. Mereka mengatakan bahwa kami sudah lapar, kami sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi, kami sangat butuh yang namanya sembako. Namanya perempuan yang mendominasi Ikawan ini, mereka terketuk hatinya karena mereka memahami kejadian apa sebenarnya yang mereka alami. Karena mereka namanya perempuan kebanyakan itu kan biasa mengurusi urusan dapur, jadi dia paham tentang situasi tersebut. Mungkin situasi seperti inilah yang mengakibatkan mereka memberikan sembako. Tetapi kejadian pembagian sembako tidak seperti yang ada dalam video. Kejadian sembako itu ada antrian. Ketika ada antrian, saya mengingatkan kepada Ikawan bahwa hal tersebut yang kita lakukan seperti ini sudah memenuhi persyaratan protokol dalam menangani COVID-19 ini. Setelah itu saya masuk kantor, dan kemudian setelah selesai pembagian saya melihat gambar yang ada, video yang ada di kantor. Video tersebut ada sekitar 20 sampai atau 20 lebih orang yang berkumpul dalam hal pembagian hand sanitizer bersama dengan masker. Mungkin karena sembakonya terbatas, akhirnya mereka dikasih itu. Tetapi apapun bentuknya, karena dalam video tersebut sudah tidak memenuhi lagi protokol, kami selaku pimpinan DPR meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Toraja Utara, dan meminta maaf kepada pemerintah yang selama ini selalu menggalakkan social distancing, dan bukan ada niat dari kami untuk sebenarnya melanggar hal-hal tersebut. Oleh karena itu kami selaku pimpinan meminta maaf yang sebesar-besarnya. Malah kami mengatakan kami minta maaf. Tetapi menyangkut masalah gambar itu mulai dari awal sampai terakhir seperti itu, tidak seperti ini kejadiannya. Dan mungkin kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, saya persilakan dari pimpinan. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Jadi konsepnya Ikawan itu akan membagi masker dan hand sanitizer. Kalaupun memungkinkan, itu akan membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan dari sembako. Jadi pada dasarnya konsepnya itu mereka akan keliling untuk membagi. Siapa yang tidak menggunakan masker
itu yang akan diberikan. Dan selama ini sudah tidak ada pekerjaan, mereka tidak kerja, mereka mau dapat dari mana, makan dari mana. Akhirnya ada inisiatif untuk membagi sembako pada saat mereka membagi masker dan hand sanitizer. Namun kejadiannya tidak seperti itu yang kemarin, karena pada saat mereka akan keliling untuk membagikan masker dan hand sanitizer bersama dengan sembako, itu sepertinya masyarakat mengetahui akan rencana ini, sehingga dalam situasi yang seperti ini itu mereka berbondong-bondong untuk mendatangi rombongan dari Ikawan. Namun sebenarnya bahwa niatnya tidak seperti itu, rencananya, konsepnya tidak seperti itu, kejadiannya sudah terjadi seperti yang kemarin, bahwa ada kumpulan dari masyarakat untuk mengharapkan pembagian masker dan hand sanitizer serta sembako. Ya, kondisinya tidak bisa dihindari lagi, sehingga ya seperti katakan tadi oleh Pak Ketua, mereka mengambil keputusan untuk kembali ke kantor untuk tidak melakukan itu. Namun ada saudara-saudara kita yang ikut dari Kandian Dulang ke kantor DPRD untuk meminta masker, hand sanitizer, dan ya mudah-mudahan kemarin mungkin masih ada yang dapat yang sembako. Dan mereka ya betul-betul ada yang menjerit untuk meminta sembako, karena ya kita tahu kondisi yang ada sekarang ini kondisi yang betul-betul mencekik. Sudah tidak ada kegiatan, sudah tidak ada ya pekerjaan, mereka tidak bisa kerja, semuanya harus menunggu. Jadi ini juga memang perlu perhatian. Dan ya saya pikir kemarin surat edaran Kementerian Pedesaan untuk penggunaan dana-dana itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang bisa dilakukan untuk masyarakat, untuk kebutuhan sembako. Saya pikir itu yang perlu kita perhatikan, kita perlu lakukan. Ini yang perlu kami sampaikan. Dan apapun kejadiannya, itu sudah terjadi kemarin seperti katakan oleh Pak Ketua tadi. Ya, Ikawan itu tidak terlepas dari keberadaan lembaga ini. Ikawan ada karena ada lembaga ini. Itu adalah istri-istri kami yang pergi, yang ada inisiatif untuk membagi hand sanitizer, masker, dan sembako. Kejadian terjadi, kami mohon maaf atas kejadian kemarin. Sebagai bagian daripada pimpinan, itu menjadi kewajiban kami untuk memberikan penjelasan. Dan dengan segala kerendahan hati, kami dari pimpinan memohon maaf untuk kejadian ini. Saya pikir tidak ada di antara kita yang merencanakan untuk keburukan dari pandemi yang ada sekarang ini. Tidak ada niat sedikit pun dari kami, dari Ikawan, untuk menjadi bagian dari penyebaran virus COVID-19. Tidak ada niat sama sekali. Yang jelas, kejadian sudah terjadi kemarin, tidak seperti yang kami dan Ikawan rencanakan, niatnya baik, tetapi kejadian seperti itu sekali lagi kami mohon maaf. Menyangkut masalah pendanaan dari aksi sosial kemarin itu, mereka urung-urungan. Jadi ada netizen yang mengatakan bahwa kenapa itu tidak dibagi melalui gereja, melalui kelurahan. Ini karena dana yang mereka kumpulkan itu terbatas. Terus kalau misalnya dibagi per dapin itu tidak memungkinkan karena jumlah sangat terbatas. Karena sumber anggarannya itu mereka urungan dari ibu-ibu.
Itu yang saya bisa sampaikan, dan saya ingin menyampaikan ke pemerintah bahwa kejadian kemarin ada hikmahnya. Masyarakat hari ini mengatakan bahwa kami dalam keadaan susah, kami dalam keadaan tidak mampu lagi. Mungkin satu yang kami harapkan, pemerintah harus segera mengambil tindakan apa yang akan kita lakukan. Mungkin pendataan yang dilakukan oleh dinas sosial sudah rampung, apa salahnya kalau itu kita cepat realisasikan supaya kejadian-kejadian ini jangan semakin besar. Terima kasih, itu yang kami sampaikan. Salam sehat. Salam sehat. Baik, terima kasih. Saya bisa memberikan penjelasan singkat yang bisa diterima publik bahwa kejadian kemarin saya Lembong Mendila, anggota DPR de Toraja Utara, yang adalah bagian istri Dewan Toraja Utara Ikawan, yang disebut sebagai Ikawan Istimewa karena saya merangkap seorang anggota DPR dan terlibat di bagian istri Dewan. Saya menjelaskan kejadian kemarin di posisi sebenarnya tidak ada yang salah, karena kemarin sebelum kami melakukan ini karena keterpanggilan, karena spontanitas ikatan istri Dewan termasuk anggota DPR perempuan Toraja Utara untuk mau membagi kepedulian tindakan kemanusiaan sehubungan dengan memperingati Hari Kartini, perempuan yang tangguh. Itu yang memberi motivasi kami untuk mau melakukan kepedulian kemanusiaan. Dan dalam pelaksanaan ini sama sekali tidak ada mengumpulkan masyarakat, karena kami tahu dan kami sebagai pelaku sosialisasi social distancing, atur jarak bagi masyarakat dan semua lapisan masyarakat yang di kantor maupun di mana-mana. Kami sudah tahu. Jadi kejadian yang terjadi kemarin betul-betul spontanitas dan mungkin ada isu yang tidak jelas sumbernya, tidak bertanggung jawab, menyampaikan bahwa ada pembagian sembako. Itu sangat tidak benar, dan kami melakukan itu dalam perencanaan kami akan menyisir jalan-jalan lewat pertokoan ke sana untuk melihat masyarakat yang lewat naik motor yang akan dibantu dengan masker. Namun fakta yang terjadi sekitar 1 menit kami melihat masyarakat dengan spontanitas datang berkumpul tanpa ada perintah. Tetapi dengan kejadian itu kami dibantu oleh aparat dan Ikawan sendiri menghimbau masyarakat jangan berkumpul. Setelah itu dengan situasi yang di luar kendali kami, Ikawan kembali ke kantor dan kami melakukan baris masyarakat yang ada baris berbaris. Namun tiba-tiba masyarakat yang ada di Kandian Dulang dia datang dan merusak sistem. Itulah yang terjadi, dan kami sebagai Ikawan lewat kegiatan ini kiranya bisa diterima baik dengan masyarakat. Jangan hanya menilai sisi negatifnya, tetapi lihat sisi positif untuk menghimbau melawan corona, untuk membantu yang bisa membantu apa yang bisa dibantukan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang selama ini minta maaf tukang ojek, tukang sitor, tukang beca, tukang sopir-sopir yang nganggur di sekeliling kita semua, kiranya ini dorongan untuk membantu
sesama kita melalui kemanusiaan. Jadi dengan Hari Kartini kemarin, kami mohon maaf atas apa yang kami lakukan yang tidak diterima oleh media, namun kita semuanya bisa mengerti situasi masyarakat yang lakukan secara spontanitas yang tidak bersumber, tidak jelas sumbernya, memberikan untuk berkumpul. Jadi dengan keterangan kami ini, penjelasan kami ini, penjelasan saya atas nama Lembong Mendila yang adalah bagian dari Ikawan DPRD Toraja Utara, sekali lagi minta maaf atas kejadian yang tidak direncanakan kemarin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.